Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fajeri dari Unit 2 Prodi Bimbingan Konseling dan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen BK di sekolah SD. 1. Pengertian manajemen. Stoner 2006 mengungkapkan bahwa manajemen adalah sesuatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. 2. Pengertian bimbingan konseling di SD. Bimbingan merupakan proses bantuan yang diberikan oleh ahli kepada orang atau individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, supaya dapat mengenali dirinya, memaksimalkan potensinya, serta mampu menghadapi dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi dalam hidupnya. Fungsi manajemen BK di SD. Atmodiwiryo mempergunakan 7 fungsi manajemen sebagai berikut. 1. Pengambilan keputusan, yakni proses tindakan secara sadar, dipilih dari berbagai variabel yang ada, dimaksud untuk mencapai hasil yang diinginkan. 2. Pengorganisasian, yakni proses struktur dan alokasi pekerjaan ditentukan. 3. Staffing, yakni proses seorang manajer memilih, melatih, mengangkat, dan memperhatikan bawahannya. 4. Planning, yakni proses manajemen mengantisipasi masa yang akan datang dan merumuskan alternatif terbaik dengan serangkaian tindakan. 5. Kontrol, yakni proses mengukur pelaksanaan yang sedang berjalan dan merupakan petunjuk terhadap beberapa tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan. 6. Komunikasi, yakni proses ide atau gagasan disampaikan kepada orang lain dengan maksud tercapainya hasil yang diinginkan secara efektif. 7. Pengarahan, yakni proses pelaksanaan kerja nyata seorang bawahan bimbingan untuk mencapai tujuan umum. Struktur organisasi BK di sekolah SD. 1. Memanfaatkan guru kelas sebagai tenaga pembimbing. 2. Menggunakan seorang guru pembimbing atau konselor untuk beberapa sekolah yang terdekat. 3. Menggunakan seorang guru pembimbing atau konselor untuk setiap sekolah. Evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling. Evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling merupakan upaya menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah pada umumnya dan program bimbingan dan konseling yang dikelola oleh staf bimbingan dan konseling pada umumnya. Ada beberapa kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang dievaluasi, diantaranya konseling individu dan kelompok, konsultasi dengan siswa, orang tua, dan guru, baik individual maupun kelompok. Pengukuran minat, kemampuan, perilaku, dan kemajuan belajar siswa. Koordinasi layanan bimbingan dan konseling terhadap siswa di sekolah. Tujuan dan fungsi evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling. A. Tujuan bimbingan dan konseling secara umum, yaitu 1. Mengetahui kemampuan program bimbingan dan konseling atau subjek yang telah memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. Mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas strategi pelaksanaan program dalam kurun waktu tertentu. Tujuan dan fungsi evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling. 1. Meneliti secara berkala hasil pelaksanaan program yang telah dicapai. Memperoleh informasi tentang tingkat efektivitas dan efisiensi layanan bimbingan dan konseling yang ada.
3. Mengetahui jenis layanan yang sudah ataupun belum dilaksanakan dan jenis layanan yang memerlukan perbaikan atau pengembangan. 4. Mengetahui tingkat partisipasi staf atau personil sekolah dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program. Dasar manajemen bimbingan konseling yaitu, pada dasarnya, manajemen dalam layanan bimbingan dan konseling dilakukan untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling yang bermutu, yaitu layanan yang mampu mengintegrasikan, mendistribusikan, mengelola, dan mendaya-gunakan program personil, fasilitas, dan pembiayaan layanan bimbingan dan konseling secara optimal agar dapat mengembangkan seluruh potensi siswa. Manajemen bimbingan dan konseling di sekolah didasarkan kepada ketentuan yang termasuk di dalam peraturan perundangan yang berlaku, khususnya SK Menpan tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, dan SK Menpan tentang jabatan fungsional pengawasan sekolah dan angka kreditnya, beserta berbagai aturan pelaksanaannya. Dasar bimbingan konseling adalah mengelola manajemen yang bermutu agar layanan yang diberikan jelas, terarah, dan sistematis yang dilakukan oleh guru pembimbingan yang profesional dengan syarat menguasai beberapa kompetensi dasar. Beberapa aspek fundamental yang menjadi acuan terselenggaranya suatu manajemen yang bermutu diantaranya: 1. Perencanaan program dan pengaturan waktu pelaksanaan bimbingan konseling. 2. Implementasi tugas guru bimbingan atau konselor. 3. Mengorganisasi bimbingan dan konseling. 4. Pemanfaatan fasilitas mendukung kegiatan BK. 5. Mengadministrasikan kegiatan BK. Tugas dan peran masing-masing personal yaitu: A. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan sekolah, memantau dan supervisi pelaksanaan BK. B. Wakil kepala sekolah bertugas sesuai dengan bidang garapnya tugas-tugasnya, yaitu pelaksanaan kebijakan kepala sekolah terutama yang berkaitan dengan BK. 2. Penyediaan informasi. 3. Mensosialisasi program BK sesuai dengan bidangnya. C. Wali kelas bertugas sebagai penyediaan informasi, memantau perkembangan dan kemajuan siswa, fasilitator dalam mensosialisasi layanan BK, serta membantu mengidentifikasi siswa yang membutuhkan layanan responsif. D. Guru mata pelajar bertugas mensosialisasi layanan BK, menyediakan informasi tentang siswa saat proses belajar, mengidentifikasi siswa, serta memantau perkembangan dan kemajuan siswa. F. Staf administrasi bertugas membantu mempersiapkan dan mengadministrasikan kegiatan BK serta memberi informasi tentang pelaksanaan layanan BK. Konselor bertugas mengorganisasi layanan BK, menganalisis karakteristik dan kebutuhan siswa serta kondisi sekolah, mengkoordinasi seluruh personil layanan BK, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi program, dan mempertanggungjawab semua kegiatan BK pada kepala sekolah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.